Selanjutnya kami dari tim penganggaran akan menyampaikan beberapa informasi atau beberapa hal terkait dengan dukungan anggaran untuk kegiatan PGP Angkatan 4 ini. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan PGP ini anggarannya adalah dari APBN ya. Jadi artinya untuk administrasi atau SPJ-nya ini kita juga mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Bentar ya Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu, jadi untuk penganggaran PGP ini kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku karena untuk sumber anggarannya adalah dari APBN. Baik, Bapak Ibu, saya share screen, semoga sudah terlihat ya. Saya perbesar dulu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mencermati dari yang tadi disampaikan oleh Pak Yuli dan Pak Mahmun, untuk kegiatan PGP ini bisa kita bagi dalam 3 jenis kegiatan. Yang pertama yaitu pembelajaran daring, nanti ini pembelajaran di dalam LMS. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pendampingan individu untuk mendatangi sekolah masing-masing individu binaan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan lokakarya yang kita lakukan setelah pendampingan individu dengan durasi 1 bulan 1 kali. Untuk yang pertama Bapak Ibu, ini terkait dengan pembelajaran daring, nanti dukungan anggaran yang diberikan oleh PM4TK Matematika, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan bantuan pulsa dengan nominal 125.000 per bulan. Ini bantuan pulsa ini nanti akan kita berikan dalam bentuk uang tunai pada saat kegiatan lokakarya. Untuk pulsa ini Bapak Ibu satuannya per bulan ya, jadi bukan per lokakarya. Artinya seperti ini. Selama kegiatan PGP ini kan kita akan melaksanakan 10 kali lokakarya. Ada lokakarya 0, kemudian lokakarya 1 sampai 9. Nah, lokakarya 0 dan lokakarya 1 itu ada yang di dalam penjadwalan itu dilakukan dalam 1 bulan. Sehingga kalau misalnya terjadi seperti ini, maka nanti untuk pulsanya hanya kita berikan 1 kali, tidak per lokakarya, tetapi hitungannya per bulan. Ini untuk pulsa. Kemudian untuk kegiatan yang kedua Bapak Ibu terkait dengan pendampingan individu. Nah, ini untuk komponen penganggarannya agak banyak ya. Yang pertama nanti Bapak Ibu akan mendapatkan bantuan untuk anggaran ATK. Kemudian yang kedua nanti juga Bapak Ibu akan mendapatkan bantuan anggaran untuk konsumsi selama Bapak Ibu melakukan pendampingan. Kemudian kita juga mengalokasikan anggaran untuk transport selama Bapak Ibu melakukan pendampingan individu. Kemudian juga honor saat Bapak Ibu melakukan kegiatan pendampingan individu. Ini untuk penjelasan terkait pendampingan individu mungkin agak ini ya Bapak Ibu agak banyak dan agak rumit seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk saat ini Bapak Ibu belum begitu paham tidak apa-apa, yang penting Bapak Ibu sudah tahu gambaran umumnya. Nanti saat menjelang kegiatan pendampingan individu biasanya kita akan adakan koordinasi lagi. Nah, nanti bisa kami ulangi untuk memberikan penjelasan. Yang pertama Bapak Ibu terkait dengan pendampingan individu, Bapak Ibu akan kami support anggaran untuk ATK. Anggaran ATK ini nanti kami berikan selama 9 bulan itu kami berikan 4 kali. Untuk tiap modul ya Bapak Ibu, tiap modul itu kami berikan 1 kali. Jadi untuk modul pertama, itu paket modul pertama, nanti Bapak Ibu akan melakukan 2 kali pendampingan individu, yaitu pendampingan 0 dan pendampingan pertama. Itu nanti akan
kami berikan anggaran ATK sebesar 75.000. Nah, ini nanti akan kita bayarkan saat Lokakarya 1 nggih Bapak Ibu. Jadi nanti untuk kegiatan Lokakarya ini untuk tahun 2021 nanti kita hanya akan mengadakan 2 kali Lokakarya, yaitu Lokakarya 0 dan Lokakarya 1. Nah, untuk alokasi anggaran pendampingan individu ke-0 dan pendampingan individu pertama nanti akan kita bayarkan saat Lokakarya 1 di bulan November. Artinya nanti pada saat Bapak Ibu melakukan pendampingan individu pertama yang rencananya kita lakukan kalau tidak akhir Januari, awal Februari gitu ya, itu Bapak Ibu nanti sudah tidak mendapatkan anggaran ATK karena sudah kami bayarkan besok saat Lokakarya 1. Kemudian untuk paket modul 2, selama belajar paket modul 2, nanti Bapak Ibu juga kami support 2 kali anggaran ATK, PI 2 dan PI 3. Anggarannya juga 75.000. Nah, ini nanti akan kita laksanakan di tahun 2022. Kemudian untuk paket modul 3, Bapak Ibu, paket modul 3 nanti Bapak Ibu akan melaksanakan PI 4 dan PI 5, itu juga anggarannya sama maksimal 75.000. Kemudian setelah 3 paket modul selesai, itu kan pendampingan individu masih berjalan ya. Jadi paket modul itu selesai di paket modul 3, kemudian masih ada pendampingan individu 6, 7, dan 8. Masih ada 3 kali pendampingan individu. Nah, untuk 3 kali pendampingan individu yang terakhir ini, nanti Bapak Ibu akan kami support anggaran juga 1 kali 75.000 lagi. Ini nanti akan kita berikan di tahun 2022. Ini kenapa kami beri keterangan maksimal, Bapak Ibu. Maksimal ini adalah maksimal yang kami anggarkan dan bisa kami bayarkan. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu nanti untuk belanja ATK ini misalnya habisnya lebih dari 75.000, maka kami hanya bisa memberikan ganti 75.000. Tetapi apabila Bapak Ibu belanja ATK-nya sesuai nota kurang dari 75.000, misalnya 65.000, maka kami hanya bisa mengganti 65.000. Seperti itu. Ini untuk ATK. Nah, untuk apa saja penggunaan ATK Bapak Ibu, anggaran ATK ini nanti bisa Bapak Ibu pergunakan untuk pembelian kertas, fotokopi, kemudian juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk ngeprint foto pendampingan individu, karena nanti untuk bukti SPJ kami salah satunya adalah foto saat Bapak Ibu melakukan pendampingan individu. Kemudian bisa Bapak Ibu pergunakan untuk belanja pulpen dan ATK yang lain. Yang jelas ini dibutuhkan untuk penyusunan laporan administrasi pelaksanaan pendampingan individu. Kemudian Bapak Ibu untuk ATK ini nanti bukti yang kami perlukan dari Bapak Ibu adalah nota pembelian dari toko ya, dari penjual. Ini jadi nanti kalau Bapak Ibu belanja ATK, mohon nanti untuk nota pembeliannya disimpan, nanti kami tukar saat Lokakarya. Nah, ini tadi sudah kami sampaikan bahwa nanti penggantian sesuai nota dengan anggaran maksimal 75.000. Misal nota Bapak Ibu 65.000, maka juga akan diganti 65.000. Tetapi jika nota melebihi 75.000, maka akan diganti maksimal 75.000. Kemudian Bapak Ibu, selain ATK, untuk anggaran dalam kegiatan pendampingan individu ini adalah kami menyiapkan anggaran konsumsi pendampingan berupa makan siang, Bapak Ibu. Nah, makan siang ini nanti akan kita berikan dalam bentuk uang tunai, itu dengan harga satuan maksimal 35.000 per hari. Per hari 35.000 maksimal. Jadi ini sama juga dengan ATK tadi ya Bapak Ibu, kalau nanti nota Bapak Ibu kurang dari 35 kami ganti sesuai nota, tetapi kalau lebih dari 35.000 kami hanya bisa mengganti maksimal 35.000. Kemudian untuk anggaran konsumsi ini Bapak Ibu nanti total selama pendampingan yang kami berikan adalah sesuai dengan jumlah hari pendampingan individu yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menjadi pendamping dari 5 orang CGP, kemudian masing-masing CGP Bapak Ibu dampingi 1 orang dalam waktu 1 hari, artinya Bapak Ibu membutuhkan 5 hari, maka nanti
untuk anggaran konsumsi ini bisa kami berikan 5 kali 35.000 seperti itu. Tetapi apabila Bapak Ibu ada yang dalam satu hari itu melakukan pendampingan individu untuk lebih dari 1 JGP, maka untuk anggaran konsumsi ini hanya bisa kita berikan 1 kali. Jadi misalnya tadi 5 orang CGP, yang 2 orang CGP Bapak Ibu dampingi dalam waktu 1 hari, maka kami hanya bisa memberikan ganti konsumsi makan siang ini 4 kali. Kemudian Bapak Ibu untuk total pendampingan yang nanti akan Bapak Ibu lakukan adalah 9 kali pendampingan. Istilahnya itu pendampingan 0 sampai pendampingan 8 Bapak Ibu. Jadi besok Bapak Ibu setelah melakukan lokakarya 0, setelah itu menjelang lokakarya 1, Bapak Ibu akan melakukan pendampingan 0. Kemudian menjelang lokakarya 2, Bapak Ibu akan melakukan pendampingan pertama. Menjelang lokakarya 3, Bapak Ibu akan melakukan pendampingan ketiga dan seterusnya. Kemudian bukti yang nanti harus Bapak Ibu serahkan ke kami sama dengan ATK tadi, Bapak Ibu, buktinya nota dan nanti akan kami ganti pada setiap pelaksanaan lokakarya. Itu tadi konsumsi ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya anggaran yang kami alokasikan untuk kegiatan pendampingan individu adalah anggaran transport. Nah ini untuk transport ini Bapak Ibu kami berikan dengan nominal satuan 150.000 untuk PP selama 1 hari. Ini semuanya sama ya Bapak Ibu untuk semua kabupaten kota, karena berdasarkan data kami semua PP berasal dari kabupaten kota yang sama dengan CGP. Artinya semuanya berasal dari dalam kabupaten kota. Kalau misalnya memang ada pendamping yang dari luar kota, mohon nanti bisa menginfokan ke penjak masing-masing ya Bapak Ibu, karena pernah terjadi untuk yang angkatan sebelumnya. Waktu kami ngecek data itu semuanya di dalam kabupaten kota, tapi ternyata ada beberapa orang yang berasal dari luar kota. Nah ini mohon nanti Bapak Ibu bisa memberikan informasi kalau misalnya memang ada PP yang dari luar kota. Nah ini Bapak Ibu untuk transport pendampingan individu ini nanti perlakuannya juga sama seperti konsumsi. Jadi kita berikan 1 kali per hari, 1 kali per hari. Kalau misalnya dalam 1 hari Bapak Ibu mendampingi lebih dari 1 JGP, maka transport hanya diberikan 150.000 itu. Nah, ini ada aturannya sendiri nih Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa cek per Dirjen Perbendaharaan nomor 22 tahun 2013 bahwa jika dalam satu hari pelaku perjalanan dinas itu bertugas lebih dari 1 lokasi di kabupaten yang sama, maka yang bisa kita berikan adalah 1 kali transport 150.000. Kemudian Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mempunyai CGP berasal dari sekolah yang sama dengan Bapak Ibu, artinya sekolah PP dan CGP-nya sama, maka untuk transport pendampingan individu tidak bisa kami keluarkan. Kenapa? Karena secara SPC tidak ada pergerakan ya Bapak Ibu. Jadi karena Bapak Ibu nanti di dalam format surat perjalanan dinas itu Bapak Ibu berangkatnya dari instansi A misalnya, kemudian menuju ke instansi CGP-nya juga instansi A. Jadi karena tidak ada pergerakan, maka kalau misalnya ada CGP Bapak Ibu yang sekolahnya sama dengan sekolah Bapak Ibu, ini transportnya tidak bisa kami berikan. Kemudian selain transport, ini kami juga mengalokasikan anggaran untuk honor Bapak Ibu, honor pendampingan individu. Untuk satuan honor pendampingan individu, nanti per JP-nya adalah 75.000 potong pajak. 75.000 potong pajak. Untuk yang golongan 4, 15%, untuk yang golongan 3, 5% gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang selain PNS, nanti pajaknya 5%. Nah ini tadi mungkin sudah sempat disampaikan bahwa untuk pendampingan individu, untuk setiap CGP nanti Bapak Ibu mendampingi selama 4 JP. 4 jam pelajaran, per jam pelajarannya 45 menit ya Bapak Ibu. Jadi 4 JP untuk 1 orang CGP. Honor ini nanti kami berikan sejumlah CGP yang didampingi Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti saat
pendampingan individu yang ke-0 melakukan pendampingan ke-7 CGP, maka nanti honor yang kami berikan untuk Bapak Ibu adalah 7 JP kali 75.000 kali CGP yang Bapak Ibu dampingi, kali 7 orang, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pendampingan dalam 1 hari untuk lebih dari 1 CGP, tetapi mohon dilakukan secara bergantian. Karena masing-masing CGP mempunyai hak yang sama untuk didampingi Bapak Ibu selama 4 JP. Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk melakukan pendampingan secara bareng-bareng, ya. Jadi misalnya dalam waktu 4 JP itu Bapak Ibu langsung mendampingi 2 orang sekaligus, itu tidak diperkenankan. Kami selalu menyampaikan supaya dihindari yang seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam satu sekolah ada 2 CGP, silakan Bapak Ibu mengatur waktunya, misalnya yang 1 orang nanti 4 JP dilakukan jam 8 sampai jam 11 gitu, nggih. Nah, untuk yang CGP kedua nanti dilakukan setelahnya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu di dalam 1 hari melakukan pendampingan lebih dari 1 CGP, nanti di dalam format daftar hadir, nanti silakan disebutkan jamnya jam berapa saja. Seperti tadi contohnya misalnya untuk CGP A jam 8 sampai jam 11, kemudian untuk yang CGP B misalnya jam 11 sampai jam 2, seperti itu. Itu kemudian Bapak Ibu untuk keperluan administrasi atau EJ kami nanti dalam kegiatan pendampingan individu, nanti Bapak Ibu akan kita minta untuk menyerahkan surat tugas. Surat tugas pendampingan individu ini harus ini ya Bapak Ibu, harus rinci ya. Jadi misalnya untuk pendampingan individu ke-0, Bapak Ibu mendampingi 5 CGP, maka di dalam surat tugas mohon dicantumkan CGPA misalnya untuk tanggal 1 Oktober misalnya. CGPB nanti pendampingan untuk 2 Oktober di sekolah mana gitu ya. Kemudian CGPC misalnya tanggal 3 Oktober lokasinya di sekolah mana gitu. Jadi mohon nanti untuk surat tugas pendampingan bisa dibuat rinci per CGP yang Bapak Ibu dampingi. Tetapi surat tugasnya satu. Surat tugasnya satu, di dalamnya menyebutkan semua CGP yang Bapak Ibu dampingi, juga lokasinya dan juga tanggalnya, seperti itu. Untuk surat tugas pendampingan individu, silakan kalau Bapak Ibu mendapatkan surat tugasnya bisa dari dinas atau bisa dari kepala sekolah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu untuk pendampingan individu ini nanti kami juga akan memberikan format PD surat perjalanan dinas yang nanti harus ditandatangani oleh kepala sekolah dari CGP yang dikunjungi oleh Bapak Ibu dan juga dibubui stempel. Misalnya pada saat pendampingan individu tidak ada kepala sekolah karena sedang tugas luar, silahkan bisa ditandatangani oleh wakasek atau guru lain yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menandatangani SPD ini. Ini harus nggih Bapak Ibu nanti tiap kali pendampingan jangan lupa untuk selalu meminta tanda tangan SPD yang yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau yang mewakili. Kemudian Bapak Ibu selain SPD tadi sudah kami sampaikan untuk keperluan konsumsi Bapak Ibu juga harus mengumpulkan nota makan siangnya. Silahkan nanti nota makan siang direkap ya Bapak Ibu. Jadi misalnya dalam 1 kali pendampingan Bapak Ibu mendampingi 7 CGP dalam 7 hari, perharinya Bapak Ibu mendapatkan alokasi konsumsi 35.000, misalnya 1 nota, kemudian yang hari kedua 2 nota dan sebagainya. Silakan nanti notanya dikumpulkan, kemudian dibuatkan rekap tanggal sekian nominalnya ini, kemudian tanggal sekian nominalnya ini, total semuanya berapa gitu. Kemudian Bapak Ibu untuk PI ini nanti Bapak Ibu juga kami minta untuk mengisi daftar hadir pendampingan. Untuk format daftar hadir, kemudian format SPD ini nanti akan diberikan oleh admin keuangan masing-masing kabupaten kota. Nanti Bapak Ibu tidak usah membuat formatnya gitu ya. Jadi nanti langsung kita berikan contoh formatnya. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Kemudian Bapak Ibu masih terkait dengan pendampingan individu, nanti setiap kali melakukan pendampingan mohon Bapak Ibu foto ya,
Jadi ada bukti fotonya, bukti foto saat pendampingan. Satu orang CGP, nanti Bapak Ibu cukup satu foto, nggih. Untuk satu kali pendampingan cukup satu kali foto per CGP seperti itu. Nah ini nanti fotonya silakan dicetak Bapak Ibu, bisa hitam putih, artinya tidak harus berwarna seperti itu. Kemudian selain itu tadi juga sudah saya sampaikan, nanti Bapak Ibu tolong mengumpulkan nota ATK, kemudian nota ATK ini sama dengan nota makan siang dikumpulkan, kemudian juga dibuatkan rekapnya. Jadi nanti ini akan mempermudah teman-teman bendahara kami untuk melakukan penggantian. Kemudian Bapak Ibu nanti dalam tiap kali pelaksanaan lokakarya, selama masih dalam situasi pandemi, Bapak Ibu kami minta untuk melakukan swab antigen menjelang lokakarya. Nah ini untuk bukti pembayarannya dan juga hasilnya silakan nanti juga Bapak Ibu simpan, nanti diserahkan ke tim kami saat pelaksanaan lokakarya atau lebih tepatnya saat penyamaan persepsi. Jadi nanti akan ada kegiatan yang namanya penyamaan persepsi yang selalu kita lakukan di 1 hari menjelang lokakarya. Nah ini Bapak Ibu dokumen-dokumen yang nanti akan kami minta untuk SPC pendampingan individu. Ini ada contoh surat tugas untuk pendampingan individu. Nah ini nama CGP-nya, kemudian jadwalnya kapan, instansinya mana, lengkap Bapak Ibu, lengkap sesuai dengan CGP yang akan Bapak Ibu dampingi. Kemudian ini juga ada file petunjuk pengisian SPD. Monggo nanti bisa Bapak Ibu pelajari, nanti filenya bisa saya share. Kemudian nah ini contoh untuk SPD yang sudah diisi. Ini Bapak Ibu, contohnya ada di sini. Jadi misalnya ini contohnya Bapak Ibu melakukan pendampingan ke 4 CGP, 4 CGP untuk CGP yang pertama ditempelkan di sini dan di sini. Kemudian ini untuk sekolah CGP yang kedua, ketiga dan keempat. Kemudian untuk yang di ujung kanan ini Bapak Ibu ini tidak usah diisi Bapak Ibu, ini tolong dikosongkan. Pengalaman selama ini Bapak Ibu pendamping praktik masih ada yang mengisi di sini, ini tolong dikosongkan saja, tidak usah diisi apa-apa. Nah ini untuk contoh nota makannya Bapak Ibu, contoh nota makannya seperti ini. Ini kebetulan pas 35.000, jadi juga kami ganti 35.000. Kemudian, nah ini nota makan, nanti Bapak Ibu dikumpulkan notanya, kemudian dibuatkan rekapnya, contoh rekapnya seperti ini. Rekapnya, kemudian Bapak Ibu tanda tangani dan diserahkan ke kami. Kemudian untuk daftar hadirnya, ini sudah ada contohnya. Jadi ini contohnya dari angkatan 2, Jadi lokasi kegiatannya silakan diisi, sekolah CGP yang Bapak Ibu dampingi, instansinya mana, kemudian tanggalnya, dan kemudian waktunya. Ini di dalam daftar hadirnya sudah jelas kami tuliskan, Bapak Ibu, per CGP itu 4 CGP. Nanti untuk Bapak Ibu yang dalam 1 hari melakukan pendampingan lebih dari 1 CGP, mohon ditambahkan keterangan untuk CGP pertama jam berapa, CGP kedua jam berapa. Seperti itu. Kemudian, untuk daftar hadir ini dibuat sejumlah CGP yang menjadi sasaran pendampingan Bapak Ibu, Jadi misalnya Bapak Ibu dalam 1 kali siklus pendampingan itu mendampingi 7 CGP, maka nanti daftar hadirnya ada 7. Masing-masing CGP ada 1 daftar hadirnya. Kemudian, nah ini daftar hadir yang sudah diisi Bapak Ibu seperti ini. Ini nama Bapak Ibu pendamping, kemudian di sini nama CGP-nya. Nah, kemudian ini juga ditandatangankan kepala sekolah dari CGP yang Bapak Ibu dampingi. Ini kemudian fotonya, ini contoh fotonya seperti ini Bapak Ibu. Foto saat pendampingan individu. Nanti silakan Bapak Ibu mengambil foto, kemudian di-print, diberi keterangan, diberi identitas dalam 1 lembar seperti ini. Untuk 1 CGP cukup 1 lembar, Bapak Ibu, tidak usah terlalu banyak foto.
Kemudian ini contoh nota ATK, ini 75.000 seperti ini. Kemudian ini rekap untuk pengeluaran ATK dari nota-nota yang Bapak Ibu kumpulkan, silahkan direkap menjadi seperti ini, kemudian ditandatangani. Nah, itu Bapak Ibu untuk pendampingan individu. Ini ada juga penjelasan terkait dengan kalau misalnya Bapak Ibu terpaksa melakukan pendampingan individu secara daring gitu nggih. Ini karena kemarin kita masih dalam masa pandemi sehingga beberapa PP melakukan pendampingan individu secara daring karena harus isoman seperti itu. Nanti kalau misalnya ada satu kondisi yang mengakibatkan Bapak Ibu harus melakukan pendampingan secara daring, maka untuk pola penganggarannya itu yang kami berikan hanya honor nggih Bapak Ibu, honor 4 JP kali 75.000 per CGP. Untuk durasi waktunya juga sama, 4 JP per CGP. Nah, ini karena tidak ada pergerakan karena tidak ada pergerakan maka kami tidak memberikan uang transport. Kemudian juga konsumsi tidak bisa kami berikan. Kemudian untuk keperluan administrasinya nanti Bapak Ibu tetap harus menyerahkan surat tugas meskipun pendampingan individunya dilakukan secara daring, Bapak Ibu tetap harus menyerahkan surat tugas. Kemudian yang lain untuk fotonya itu diganti dengan screenshot waktu Bapak Ibu melakukan pendampingan individu. Nanti pendampingannya bisa melalui Zoom atau bisa melalui Jimit. Baik, itu terkait pendampingan individu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seluruh dokumen pendampingan individu yang tadi kami sampaikan, mohon nanti dijadikan satu Bapak Ibu per per siklus pendampingan dijadikan satu, kemudian di stapler dan mohon dikumpulkan pada saat kegiatan penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi ini selalu kami lakukan di H-1 sebelum pelaksanaan lokakarya. Mohon ini diperhatikan Bapak Ibu, artinya kami mohon dengan sangat supaya semua dokumen itu diserahkan pada saat penyamaan persepsi. Jangan sampai nanti Bapak Ibu saat penyamaan persepsi belum mengumpulkan dokumen ke kami, kemudian Bapak Ibu baru mengumpulkan besok harinya di hari Sabtu saat pelaksanaan lokakarya. Nah, ini akan merepotkan Bapak Ibu, merepotkan kami juga merepotkan Bapak Ibu karena Bapak Ibu harus sudah fokus ke kegiatan lokakarya tapi masih harus berkutat dengan pengumpulan dokumen, sementara tim kami juga tidak bisa nyicil Bapak Ibu kalau Bapak Ibu serahkan dokumen-dokumennya ini pada saat lokakarya. Jadi mohon ini sekali lagi diperhatikan nanti dokumen-dokumennya dikumpulkan pada saat penyamaan persepsi supaya malam hari tim kami bisa lembur untuk menyelesaikan administrasinya. Baik, kemudian yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan lokakarya terkait dengan lokakarya. Nah, ini komponen anggarannya adalah komponen anggaran saat kegiatan penyamaan persepsi dan juga saat kegiatan lokakarya itu sendiri. Penyamaan persepsi ini Bapak Ibu ada beberapa tujuan kenapa kita lakukan kegiatan ini. Yang pertama tentu saja untuk memantapkan persiapan Bapak Ibu terkait dengan segi akademis untuk pelaksanaan lokakarya besok harinya. Nah, ini biasanya untuk penyamaan persepsi ini nanti bersama-sama mencermati lagi pedoman lokakarya, kemudian juga mungkin mencermati lagi PowerPoint yang akan Bapak Ibu gunakan untuk besok harinya, dan Bapak Ibu juga memantapkan pembagian tugas dengan masing-masing pasangannya. Jadi setiap kali lokakarya nanti Bapak Ibu akan berpasangan dengan PP yang lain dalam satu kelas. Nah, itu silakan nanti memanfaatkan kegiatan penyamaan persepsi ini untuk memantapkan skenario pelaksanaan lokakarya. Yang pertama itu Bapak Ibu memantapkan segi akademis Nanti untuk penyamaan persepsi ini gambaran kegiatannya mungkin dari kami sudah hadir Bapak Ibu saat penyamaan persepsi. Nanti ada tim Monef yang saat penyamaan persepsi mungkin akan memberikan beberapa pengantar, beberapa informasi, kemudian setelah itu nanti bisa dipimpin oleh koordinator PP untuk membahas lebih lanjut terkait dengan akademisnya.
Yang pertama itu, kemudian yang kedua Bapak Ibu, tujuan pelaksanaan penyamaan persepsi ini adalah untuk pengumpulan dokumen pendampingan individu. Tadi sudah kami sampaikan ya Bapak Ibu, nanti dikumpulkan saat penyamaan persepsi. Kemudian saat penyamaan persepsi ini juga Bapak Ibu kami minta untuk mengecek ATK, ATK yang akan digunakan pada saat kegiatan lokakarya besok harinya. ATK ini semuanya sudah kami siapkan Bapak Ibu. Jadi kami sudah menyiapkan ATK sesuai dengan buku pedoman, misalnya membutuhkan kertas-kertas, spidol, kertas plano dan sebagainya. Semuanya insya Allah sudah kami siapkan. Kemudian ATK itu sudah kami kirim, biasanya Bapak Ibu kami kirim sampai di lokasi biasanya hari Kamis atau Jumat gitu nggih. Jadi nanti saat penyamaan persepsi silakan Bapak Ibu cek lagi supaya kalau misalnya ada yang terlewat segera bisa diambil solusinya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak sempat cek, kemudian pas kegiatan lokakarya sudah berjalan ternyata ada yang kurang, ini nanti membuat kegiatan tidak lancar gitu ya. Silakan nanti juga saling dicek. Kemudian Bapak Ibu untuk kegiatan penyamaan persepsi ini kami menyediakan penginapan bagi Bapak Ibu meskipun Bapak Ibu dari dalam kota ya. Jadi misalnya lokakarya itu kita adakan di hari Sabtu, kemudian penyamaan persepsinya akan kita laksanakan di hari Jumatnya Bapak Ibu. Di hari Jumat jam 4 sore sampai selesai. Bapak Ibu kami fasilitasi penginapan supaya Bapak Ibu bisa lebih memantapkan lagi koordinasi dengan PP yang lain, terutama PP yang menjadi pasangan Bapak Ibu dalam satu kelas. Nah ini supaya nanti kalau Bapak Ibu masih membutuhkan diskusi-diskusi sampai malam, Bapak Ibu tidak perlu bolak-balik. Nah ini kita siapkan penginapan. Kemudian Bapak Ibu untuk penginapan ini nanti bisa koordinasi dengan tim dari kami, nggih. Tim dari kami nanti untuk misalnya Bapak Ibu mau minta tolong untuk booking hotel, booking kamar dan sebagainya, nanti bisa koordinasi dengan tim kami. Kemudian saat penyamaan persepsi, Bapak Ibu nanti juga akan kami berikan anggaran makan malam 35.000, maksimal 35.000. Nah, Bapak Ibu saat penyamaan persepsi nanti, karena kami sudah berikan anggaran makan malam, maka kami tidak menyediakan konsumsi pada saat kegiatan penyamaan persepsi. Tidak ada snack, tidak ada makan malam. Bapak Ibu akan kami ganti dengan uang 35.000 untuk makan malam. Untuk anggaran makan malam ini hanya akan diberikan kepada PP yang menginap nih Bapak Ibu. Jadi memang kita siapkan penginapan, kami berharap Bapak Ibu bisa mengoptimalkan mengoptimalkan penginapan ini untuk digunakan seperti itu. Tetapi apabila memang Bapak Ibu ada keperluan yang sangat mendesak sehingga tidak bisa menginap, maka monggo, kami tidak bisa menahan Bapak Ibu seperti itu, tetapi kami tidak bisa memberikan ganti uang makan yang 35.000. Tetapi Bapak Ibu akan kami ganti dengan transport, ya, Bapak Ibu, dengan transport. Transportnya nanti akan kita kalikan 2. Artinya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu nanti menginap, maka Bapak Ibu akan datang ke lokasi hari Jumat, kemudian menginap dan Bapak Ibu pulang di hari Sabtu setelah lokakarya. Itu kami hitung 1 kali PP. Kami berikan transport 150.000. Tetapi apabila Bapak Ibu terpaksa tidak menginap, maka nanti Bapak Ibu akan kami berikan transport 2 kali. Untuk yang hari Jumat ini 150.000, kemudian yang hari Sabtu 150.000. Tetapi Bapak Ibu, kami berpesan jangan sampai Bapak Ibu tidak menginap dan ternyata untuk persiapannya tidak matang gitu ya. Jadi mohon ini penginapan ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk persiapan di hari Sabtu supaya kegiatannya berjalan dengan lancar. Karena pernah ada di angkatan sebelumnya ada pasangan PP gitu ya Bapak Ibu, yang satu tidak menginap tetapi ternyata koordinasinya juga tidak matang seperti itu. Jadi yang satu mengeluh kenapa kok pulang tidak menginap. Jadi dia merasa persiapannya kurang bagus seperti itu. Jadi monggo nanti silakan dimanfaatkan untuk penginapan yang sudah kami siapkan alokasi anggarannya. Kemudian Bapak Ibu untuk kegiatan lokakaryanya sendiri, nanti Bapak Ibu akan kami berikan honor
per JP-nya sama dengan pendampingan individu Bapak Ibu, yaitu 75.000 potong pajak. Nah, ini untuk pengaturan jam-jamnya bagaimana? Khusus untuk lokakarya perdana atau lokakarya 0 Bapak Ibu, nanti akan kita laksanakan total 9 jam pelajaran, khusus untuk lokakarya 0 atau lokakarya perdana. Kalau untuk lokakarya 1 sampai 9 itu kita laksanakan durasinya 8 jam pelajaran nih Bapak Ibu, tapi khusus untuk lokakarya perdana ini kita lakukan 9 jam pelajaran. Apa saja yang nanti akan kita lakukan di lokakarya perdana? Tadi sudah disampaikan Pak Mahmud, nanti pembagian JP-nya yang 1 JP nanti adalah alokasi untuk narasumber IP4TK Matematika, 1 JP. Kemudian setelah itu 1 JP lagi oleh narasumber dari distrik provinsi. Syukur-syukur nanti kepala dinas bisa hadir, tapi kalau tidak bisa maka nanti bisa diwakilkan oleh yang ditunjuk. Kemudian 1 JP lagi oleh narasumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang 3 JP ini nanti kegiatannya pleno Bapak Ibu. Jadi misalnya di dalam satu lokasi, misalnya di hotel A gitu nggih, nanti ada 2 kelas, di mana per kelasnya nanti akan berisi 2 orang PP dengan CGP dampingan masing-masing beserta kepala sekolahnya, maka nanti dari 2 kelas itu akan melakukan 3 sesi ini secara pleno, berkumpul di ruangan yang lebih besar, seperti itu. Ini 3 JP, setelah 3 JP nanti Bapak Ibu sesinya kembali ke kelas masing-masing. Yang 6 JP nanti akan dihandle oleh Bapak Ibu di masing-masing kelas. Nah, ini sementara pengaturannya per kelas maksimal kelompok 3 PP nggih Bapak Ibu. Ini memang standarnya 2 PP, tetapi memang ada kasus-kasus khusus yang kami akhirnya harus menggabung 3 PP menjadi 1 kelas. Pertimbangannya pertama ketersediaan ruangan dalam lokasi tersebut Bapak Ibu. Tidak apa namanya di beberapa kabupaten kota agak sulit ya mencari ruangan-ruangan di hotel seperti itu, sehingga ada yang 3 kelompok PP kami jadikan 1, tetapi kami cari yang CGP-nya sedikit-sedikit supaya dalam satu ruangan itu tidak terlalu crowded. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti untuk lokakarya 0 Bapak Ibu akan mendapatkan hak honor 6 JP kali 75.000. Untuk pelaksanaan kegiatan yang di masing-masing kelas ini Bapak Ibu yang 6 JP ini, Bapak Ibu tidak tim teaching, tidak tim teaching. Artinya nanti Bapak Ibu akan akan berkelompok ya, berkelompok dengan CGP-nya masing-masing. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Mahmud. Ini 6 JP tidak tim teaching, sehingga istilahnya argonya jalan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu semuanya mengajar di kelas tersebut. Kemudian untuk lokakarya 1 sampai 9, nah ini gambarannya Bapak Ibu, jika dalam satu lokasi berisi 2 pendamping, maka nanti akan kita bagi untuk yang jam pelajaran pertama atau materi pertama itu adalah sesi pleno. Sesi pleno ini biasanya pembukaan ya Bapak Ibu, itu 1 JP. Kemudian untuk sesi pleno di akhir, tindak lanjut dan penutupan itu juga 1 JP. Kemudian yang di tengah-tengah untuk materi kedua sampai ke-7 nanti tidak pleno, tapi di masing-masing PP. Pleno di sini beda dengan yang di atas, nih Bapak Ibu. Pleno di sini artinya adalah pleno kelas. Nah, untuk lokakarya 1 sampai 9 nanti Bapak Ibu harus menyepakati siapa yang akan bertugas untuk memberikan materi di sesi pleno. Di sesi pleno. Jadi misalnya ada 2 orang pendamping, monggo nanti berbagi apakah untuk sesi pleno yang awal akan disampaikan oleh pendamping A, kemudian untuk yang sesi akhir disampaikan oleh pendamping B, silakan nanti disepakati ya Bapak Ibu, karena ini nanti akan terkait dengan penghonoran kami. Penghonorannya akan kami berikan kepada PP yang disepakati, tetapi nanti monggo kalau untuk pengaturan internalnya kami serahkan kepada Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang 2 JP nanti diberikan ke masing-masing PP. Kemudian
untuk yang 6 JP Bapak Ibu, 6 JP ini nanti akan Bapak Ibu terima utuh per PP nggih. Jadi kalau misalnya kita kalkulasi nanti dalam 1 kali lokakarya masing-masing PP akan mendapatkan 7 JP. 7 JP seperti itu. Yang 1 JP adalah yang sesi pleno, kemudian yang 6 JP adalah yang sesi masing-masing PP seperti ini. Nanti kalau misalnya di dalam satu kelas ada 3 pendamping, maka untuk yang yang pleno tetap kita atasnamakan ke 1 PP nggih Bapak Ibu. Jadi kalau isinya 3 pendamping, nanti 2 PP akan mendapatkan 7 JP, kemudian yang 1 PP akan mendapatkan 6 JP seperti itu. Baik, ini tidak tim cicing ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu langsung mengajarnya di kelompok masing-masing. Kemudian tadi juga sudah sempat kita sampaikan untuk anggaran swab antigen ya Bapak Ibu, swab antigen nanti akan kita cantumkan di dalam surat undangan, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan lokakarya Bapak Ibu kami haruskan untuk melakukan swab atau rapid antigen. Nah, ini untuk rapidnya ini nanti hasil tesnya saja nggih Bapak Ibu, tidak perlu dengan surat keterangan dokter. Jadi cukup hasil tesnya saja. Kemudian ini buktinya nanti juga mohon diserahkan kepada tim kami saat penyamaan persepsi, bukti pembayaran dan juga hasilnya. Kemudian Bapak Ibu misalnya nanti dari hasil tes antigen Bapak Ibu baik CGP maupun PP ternyata positif, maka tidak diperkenankan untuk hadir di lokakarya, tetapi untuk biaya antigen nanti akan tetap kami ganti. Nanti bukti pembayarannya dan juga hasilnya silakan difoto dan dikirimkan ke admin keuangan masing-masing kabupaten kota untuk kami ganti di lokakarya selanjutnya. Kemudian nanti saat lokakarya selama masih masa pandemi, nanti semua yang terlibat baik PP, CGP maupun tamu undangan akan mendapatkan APD dari kami Bapak Ibu berupa masker dan hand sanitizer. Kemudian Bapak Ibu baru azan kita nunggu sebentar ya. Kemudian Bapak Ibu kalau untuk penyamaan persepsi Bapak Ibu untuk konsumsinya kami ganti uang 35.000 untuk makan malam, tetapi untuk pelaksanaan lokakaryanya nanti kami akan menyediakan konsumsi berupa 2 kali snack dan 1 kali makan siang. Kemudian Bapak Ibu karena untuk penginapan atau kamarnya itu Bapak Ibu alokasinya hanya 1 hari, yaitu check-in di hari Jumat, kemudian check-out di hari Sabtu, dan karena kegiatan lokakarya ini selesainya sore hari, maka mohon Bapak Ibu nanti dikondisikan supaya jam 12 sudah beres-beres, nggih Bapak Ibu sudah check-out seperti itu. Nanti untuk barang-barang Bapak Ibu nanti bisa mungkin dititipkan di sekretariat atau dititipkan pihak hotel gitu nggih. Jangan sampai Bapak Ibu terlambat cek sehingga nanti ada extra charge. Baik, itu Bapak Ibu. Kemudian ini kalau misalnya lokakarya dilaksanakan secara daring, maka penganggarannya sama dengan pendampingan kalau secara daring tadi, honornya 75.000. Kemudian dokumen yang harus diserahkan sama yaitu surat tugas dan screenshot. Tidak ada anggaran konsumsi dan transport. Ini kalau pelaksanaan lokakaryanya secara daring. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan penyamaan persepsi ini pada intinya Bapak Ibu kami persilakan untuk booking kamar sendiri, tetapi mohon untuk hotelnya itu adalah hotel yang digunakan untuk kegiatan lokakarya nggih Bapak Ibu, hotel yang digunakan untuk kegiatan lokakarya. Jadi misalnya di satu kabupaten kota ada hotel A dan hotel B, kemudian penyamaan persepsinya dilakukan di hotel A, maka Bapak Ibu yang lokakaryanya nanti di hotel A, menginapnya di hotel A, tetapi yang lokakaryanya di hotel B, maka nanti Bapak Ibu menginapnya di hotel B, seperti itu. Ini silakan Bapak Ibu nanti bisa booking sendiri atau nanti juga bisa koordinasi dengan tim kami kalau misalnya memang memerlukan bantuan untuk pemesanan. Nah, ini untuk anggaran menginapnya berapa? Nah, ini anggaran menginapnya kami sesuaikan dengan SBM Bapak Ibu untuk standar biaya masukan penginapan masing-masing provinsi beda-beda Bapak Ibu. Untuk Sumatera Selatan maksimal 861, Lampung 580,
Jambi 580, Jawa Tengah 600, Sumatera Barat 650. Ini anggaran maksimal ya Bapak Ibu. Artinya kalau misalnya memang kamar atau penginapan yang Bapak Ibu gunakan itu di lokasi lokakarya ternyata harganya misalnya di Sumatera Selatan ya misalnya cuma 700, ya itu nanti yang Bapak Ibu pergunakan. Jadi ini tidak harus dihabiskan ya Bapak Ibu, tidak harus dihabiskan. Nanti kami ganti sesuai dengan real harga kamarnya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu dari kami dari tim anggaran. Sekali lagi ini benar-benar kami tekankan Bapak Ibu, nanti mohon untuk bukti-bukti selama pendampingan nanti diserahkan saat penyamaan persepsi. Tetapi khusus untuk lokakarya 0 besok Bapak Ibu karena belum ada pendampingan individu ya, jadi untuk untuk yang kami sampaikan ini kami garis bawah ini nanti untuk mulai pelaksanaan lokakarya 1 saat kegiatan penyamaan persepsi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Yuli. Apakah saya juga menginformasikan terkait dengan plotting lokasi besok atau gimana, Pak Yuli? Saya kira yang itu nanti oleh Penjab Kabupaten Kota saja. Oke.